Haleluya, terima kasih Pak Alex. Puji Tuhan teman-teman semua. Haleluya. Yang rindu terus di-upgrade sama Tuhan ya. Harus menjadi teladan bahwa impact seorang leaders. Ya, haleluya. Kita sudah belajar sama-sama untuk 3 poin, yaitu Jesus is the head, trustworthy, kemudian take initiative. Minggu yang lalu take inisiatif ya, mengambil inisiatif. Selalu leaders itu, seorang leaders itu bukan yang cuman penonton, bukan cuman acu tak acu, tidak punya responsif hati. Harus sebagai orang yang betul-betul Jesus is the head, itu harus punya selalu inisiatif. Kalau keadaan rumah, kalau keadaan bisnis, kalau keadaan toko, keadaan ini porak-poranda, harus mau bergerak, mau toto-toto, jangan saya mengamati semua leader di dunia ini, mau bisnis, mau company, big company, mau apa, mulainya dari kecil, bagaimana mereka leaders ini punya hati yang selalu inisiatif, yaitu nekuni kalau ada kerusakan, ada mulai mundur, dia selalu hadir, dia selalu in charge terus. Itu ditekuni, diopeni, diperhatikan, diusahakan, dipelihara. Itu namanya seorang leader yang punya hati yang take inisiatif, karena memang inisiatif itu, dari kata inisiatif itu Allah sendiri, Allah Israel, semuanya inisiatif dari Dia. Dunia diciptakan hari ini semua karena inisiatif Dia. Ya, manusia begitu jatuh ke dosa, semuanya akhirnya manusia nggak bisa diselamatkan, nabi-nabi nggak bisa menyelamatkan, agama nggak bisa menyelamatkan, mau nggak mau Allah turun ya, inkarnasi dirinya menjadi manusia untuk memberikan contoh ya, itu inisiatif ya. Sampai ke pernikahan pun Tuhan turut campur tangan, inisiatif. Kenapa? Karena itu desainannya Dia supaya manusia itu bagaimana mereka melahirkan keturunan ilahi ya, orang-orang yang betul-betul luar biasa. Benar. Ada 2 hal yang minggu yang lalu saya ulang tadi sama Pak Andi, doanya puji Tuhan Andi luar biasa, dicatat. Itu biar bisa Pak Andi bisa sharekan terus. Apakah teman-teman sebentar kita nanti share ya Pak, bisa Pak Beni, bisa Pak Gianto, Pak Kanto sama Pak Petrus Sunarso ya, untuk sharekan mengenai inisiatif ini. Ada 2, saya cuma remind kembali supaya saudara ngelontok, saudara nancep lagi, jangan hilang ya. Kalau kita nggak sharekan pasti hilang. Maka itu kenapa kalau khotbah ini minggu, setiap itu saudara dengar khotbah, catat ya, kemudian sharekan pulang kepada anak, kepada tetangga, kepada siapa, supaya nggak hilang. Tujuannya di share itu nggak hilang. Tapi kalau kita cuma mendengar sambil lewat, pasti saya jamin hilang. Pesan-pesannya ilahi, pesan-pesan Tuhan itu hilang teman-teman. Ya, jadi makanya apalagi ini leadership ini nggak main-main. Ini betul-betul Tuhan rindu kita ini menjadi leader, seorang leader yang spiritual leader yang bagaimana yang Tuhan kehendaki, itu seperti Nehemia. Oleh karenanya ada 2 hal, yaitu supaya kita selalu melihat kebutuhan. Look for a need. Waduh, kalau chapter begini, ini mesti bergerak nih. Nggak bisa nih chapter, harus melahirkan chapter, memotivasi member-member, ayo punya hit list, bergerak. Nah, itu namanya niche. Organisasi punya niche itu apa? Yaitu multiplikasi, kaderisasi, regenerasi. Nah, itu niche-nya. Kemudian juga kasih tiap meeting ini harus membawa solusi. Nah, jadi mereka yang punya saling berdoakan, diberikan motivasi, berikan firman yang merubah hati orang, merubah pikiran orang, untuk mereka memberikan solusi. Pulang itu dia seger, pulang itu dia, waduh iya ya, diingatkan. Maka itu kenapa Full Gospel itu kuat sekali, produk kita testimoni, kesaksian. Sebab orang kalau mendengar kesaksian, wah iya ya,
Odo ngiling no, diingatkan, gitu loh. Ya, berapa banyak mendengar apa namanya orang mendengar lewat kesaksian itu, wah diingatkan lagi sama Tuhan lewat kesaksian beberapa teman di chapter meeting itu. Jadi jangan anggap remeh perkara-perkara rohani sekecil apapun itu akan membawa kita meningkat iman kita, meningkat pengharapan kita, ingat kembali kebaikan-baikan Tuhan, ingat akan senantiasa bahwa Tuhan itu hadir, Tuhan itu selalu ada. Lewat apa? Testimoni kita itu. Maka itu terus kalau mereka punya masalah didoakan di chapter itu. Chapter itu pasti akan digemari, pasti orang akan bergairah. Waduh, aku didoano sama presiden chapterku, didoano filtratku. Dia merasa berharga. Nah ini teman-teman, coba sekarang saya ingin dengar share apa sudah di-sharekan selama seminggu yang lalu, jadi Selasa, jadi Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu sampai datang kemarin Senin. Hari ini kita kumpul lagi. Apakah sudah di-sharekan di chapter atau ini saya mau apa namanya ngetes apa namanya supaya kita ini apa melatih ya supaya daya ingat, daya respon kita, daya apa namanya apa penyampaiannya juga teman-teman. Monggo silakan. Saya kembalikan Pak Alex biar kita share pagi hari ini sebelum minggu depan kita akan bahas yaitu materi yang keempat, good judgment. Wah ini paling parah, good judgment ini paling banyak leader itu suka memberikan poor judgment, not good judgment. Oke Pak Alex, siapa dulu mungkin ya, kasih contoh Bapak-bapak RP ya. Silakan Pak Elai mengenai take inisiatif. Ya, silakan untuk bisa men-sharingkan teman-teman yang mengenai take inisiatif. Ya. Nah, misalnya bagaimana leader ini mengambil keputusan untuk membangun chapter di suatu kota atau mungkin mengadakan suatu kegiatan yang untuk membangun chapter seperti itu. Silakan saudara, mungkin ada yang bisa sharing take inisiatif untuk kemuliaan Tuhan itu seperti itu. Monggo. Silakan teman-teman, ojo sungkan loh. Langsung aja mulai seko ngetan sih apa seko anu. Pak Beni dulu aja, Pak Beni boleh mulai. Ya. Mulai gimana Pak Beni yang bagaimana berinisiatif untuk kemarin, bagaimana kok berani bagaimana tahun 2024 ada akan kerinduan 48 chapter lah seperti itu. Gimana tumbuhnya seperti itu bagaimana gitu Pak Beni? Silakan Pak Beni. Ya, terutama kita harus tahu dulu Pak ya, apa yang menjadi visi dari FGP sendiri ya. Yaitu 4.000 chapter, 40.000 member itu yang harus tertanam di dalam para leader dulu. Goalnya kan ke sana ya. Baru kita ambil inisiatif ya, mengajak para leader di regional ini ya untuk menjabarkan apa yang menjadi visi dari nasional ya. Kita ajak teman-teman mempunyai inisiatif ya. Memang inisiatif ini kan nggak bisa kita samaratakan kan, karena masing-masing chapter para pengurus ini kan mempunyai gaya tersendiri ya. Yang penting kita harus menanamkan kerinduan mereka ya untuk visi yang sudah dicanangkan oleh nasional. Ya, itu aja. Karena goal kita kan ke sana Pak, pelayanan di FGP kan menjangkau jiwa-jiwa baru ya. Yang kedua yang mau saya tanyakan sama Pak Ayung ini ya, meskipun ini terlambat kemarin mau saya tanyakan di minggu yang lalu tapi nggak keburu Pak. Ini bagaimana Pak untuk meyakinkan para leader ini bahwa mereka ini dipilih, dipercaya untuk menjadi leader pengurus.
kadang-kadang para pengurus ini nggak yakin, Pak, bahwa mereka ini dipilih oleh Tuhan, ya. Akibatnya mereka nggak yakin ini, mereka akhirnya ya merasa apa ya, merasa tanggung jawab itu kurang ya. Mereka ya jalan aja seperti biasa, ya. Akibatnya ya pelayanan yang dipercayakan kepada mereka ini ya begitu-begitu aja, ya. Nah, ini tolong Pak masukannya dari Pak Ayung maupun Pak Alek ini, bagaimana mereka itu kita bisa meyakinkan mereka, para pengurus yang kita pilih itu benar-benar pilihan dari Tuhan gitu loh. Nah, ini yang sampai hari ini kita belum bisa, Pak. Terima kasih. Ya, menarik banget. Ini memang ini sangat menarik untuk disiarkan. Bagaimana sehingga pada waktu orang tadi itu take inisiatif, mengambil inisiatif pun sebetulnya itu adalah untuk kemuliaan Tuhan gitu. Jesus is the head, seperti itulah. Ini menarik. Mari nanti Pak Ayo nyampaikan dan juga teman-teman lain, bahkan di antara kita sendiri, yakin nggak nih kita nih kalau dipilih Tuhan? Apa dijongkok apa karena ini sekedar kegiatan biasa? Mari Pak Ayung dulu aja. Mari Pak Ayung. Lalu teman-teman yang lain bisa sharing. Sangat menarik ini. Bagaimana Yohanes 15 ayat 16 itu memang betul-betul ada dalam kehidupan kita. Silakan Pak Ayung. Silakan Pak Ayung. Iya, Yohanes 15 ayat 16 itu harus yakinkan Pak Beni. Ya, harus betul-betul mantap sekali bahwa Tuhan ini, kita ini beda dengan orang beragama. Kalau kita ini terkotak dengan yang namanya agama, tidak mungkin orang punya ini keyakinan. Tapi kalau Tuhan sendiri berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku, huruf besar. Tuhan itu memilih. Aku memilih kamu dan menetapkan kamu dan untuk untuk kamu ya, untuk pergi berbuah dan buahnya tetap. Jadi ada 3 kata di sana, yaitu dipilih, ditetapkan. Bayangin. Jadi kalau Tuhan tuh pilih kita, itu mesti ada ketetapan. Ditetapkan untuk apa? Harus punya goalnya, harus tujuan, yaitu untuk berbuah. Nah, itu persis dengan apa yang Demos dapat visinya itu. Nah, bahwa kita mesti didengungkan terus, ya teman-teman, bukan kita ini nggak pernah milih, kita semuanya nggak ada yang apa namanya tiba-tiba kita pengen jadi orang Kristen, nggak ada. Tuhan pilih kita lewat orang lain, lewat kesaksian orang, ada lewat orang Injil kita, lewat kesaksian, mau lewat kelakuannya, lewat apa, lewat doanya, ya, sehingga kita waktu kita juga di hit list, kita bisa akhirnya ketemu Tuhan. Itu pilihan Tuhan, itu memilih kita. Nah, ada satu tokoh yang tadi yang disampaikan Pak Beni. Semua orang kayak Gideon di Hakim-Hakim 6. Tadi baca. Gideon itu, bayangin ya, di antara kita ini semua lebih derajatnya, pekerjaannya itu lebih tinggi daripada dia. Tahu nggak Gideon itu apa? Dia bilang, dia ini kaum yang paling kecil dari sukunya. Paling kecil artinya paling suku yang nggak diperhitungkan. Ya, suku yang sudah diabaikan. Kemudian dia ini pekerjaannya dia ini cuma mungut apa namanya buah arah. Pemungut, jongos Gideon itu. Waktu Tuhan Allah nampak lewat kirim malaikat itu langsung bilang ya, malaikatnya nggak langsung ini, dia langsung diperkatakan. Nah, ini yang besok saya minggu depan nyampaikan good judgment, speak with authority. Ini yang luar biasa, Pak. Jadi kalau kita ini ketemu apa namanya di chapter member gitu, ya, waduh bro, ayo tetap maju terus. Nah, kita ini yang dorong terus, Pak. Pak Benny, kita dorong orang-orang yang apa namanya minder ini yang di upgrade seperti Gideon. Yaitu lewat apa? Lewat perkataan iman, lewat perkataan profesi, nubuatan, lewat perkataan apa gitu ya. Bayangin. Nah, itu yang terjadi, makanya Gideon akhirnya waktu orang bilang,
Dia bilang apa? Malaikat, pahlawan gagah berani. Padahal dia cukup pengecut. Nggak berani. Makanya dia sembunyi di gua-gua. Karena apa? Setiap gerombolan Midian datang, itu apa namanya, dirampas. Ya, mereka dipukulin, dianiaya. Dia takut sembunyi. Makanya waktu dia tuh apa, pahlawan gagah berani. Pahlawan dari mana? Berani dari mana? Nah, Ya. itu Pak Benny. Saya ini minder, nggak berani. Tetapi karena ada mentor di Full Gospel, ya Pak Berna terus bilang, ayo yuk, tetap semangat yuk, ayo ikut, diajak pelayanan learning by doing. Nah, saya didorong suruh doa mulai yuk, ayo doa. Yang kecil-kecil suruh doa, dilatih terus. Kemudian setelah itu ditingkatkan untuk share. Nah, terus habis itu kasih tanggung jawab, kepercayaan. Karena Pak Bena dipercaya sama Tuhan, bisa memberikan kepercayaan. Saya dipercaya. Nanganin chapter, kemudian nanganin airlift landlift, nanganin apa namanya menjadi pimpinan, menjadi hill track, RD. Itu apa namanya langkah-langkah kita. Jadi Full Gospel ini Pak Benny ya luar biasa. Kalau kita nih betul-betul, saya nancepnya itu waktu saya di training 8 prinsip leadership ini, wah saya tambah sadar. Iya ya. Nah itu makanya waktu saya melihat kondisi Surabaya waktu itu chapternya mulai terjadi apa reruntuhan. Waduh, saya dengan bodoh Jesus is there itu Tuhan yang mencipta yang mendirikan chapter ini, masa sekarang kayak begini. Tuhan, kita cuma jerit tiap ini dengan Pak Bernard, kemudian bergerak, nggak berdiam, jangan berdoa aja. Orang et labora sambil bekerja, sambil datengin orang-orang, ya mulai apa namanya tarik mereka, ingatkan mereka lagi, ingatkan terus, hatinya disentuh. Ya mereka punya masalah, doa hatinya mereka. Waduh, apa namanya Pak Benny, akhirnya chapter yang mati itu 9 itu hidup lagi. Memang Tuhan itu luar biasa. Di situ saya melihat kuasa Tuhan, kasih Tuhan. Nah, di situ yang menyebabkan apa namanya saya juga nularkan mentor saya dulu. Saya juga mencari menti-menti. Nah, saya mementor mereka juga. Nah, terjadi kegerakan. Jadi nurun. Nah, kalau kita pasif, kita nggak punya inisiatif, ya, waduh, mau jadi apa? Dari dulu udah bubar sudah, Ya. Karena itu kasih contoh dengan keteladanan, dengan memberikan tanggung jawab, memberikan apa namanya, mereka lama-lama wah iya, pimpinanku wah aku ini berharga, Nah itu terus di eskalasikan, ditingkatkan, itu. Bisa jawab Pak Benny? Ya, terima kasih. Mungkin begini, saya mau menambahkan Pak Benny. Ada satu hal yang tadi sebetulnya Pak Ayung sampaikan. Seseorang itu merasakan mengetahui kalau dipanggil, itu kalau dia merasakan bersentuh touching dengan Tuhan sendiri gitu loh. Bahwa dia merasa tahu kalau dikasih Tuhan. Lah itulah sebetulnya kenapa kita ada kesaksian itu sebetulnya di situ. Nah, ada member itu, mereka yang ragu-ragu itu untuk mengingat bagaimana Tuhan mengasihi dia. Saya percaya itu, saya tambah dari saya, pada waktu seseorang itu merasakan menyadari kasih Tuhan, itulah kemudian dalam hidupnya Jesus as the head itu adalah kehidupannya. Dan dia merasa kehidupannya itu adalah panggilan seperti itu. Oke, terima kasih Pak Benny. Ini pertanyaan yang sangat mendasar, saya kira juga ini kepada setiap kita juga ini, para leader di tempat ini. Saat tenane di wiki diundang temenan karo Tuhan apa dijongkroke karo organisasi kan gitu. Nah, betul ya Pak Benny ya. Tetapi pagi hari ini coba ingat setiap kita bahwa apakah kita itu menyadari Tuhan itu mengasihi kita dengan dengan pengalaman iman kita, pengalaman hidup kita. Oke.
Pak Ayung, ini mungkin hal ini bisa mengenai calling ini mungkin perlu digali lebih dalam lagi nih Pak Ayung. Kalau ini bleset, ini sampai tidak merasa, wah ini akan karena ini menyangkut kasih mula-mula nih. Calling tuh memang menyangkut akan kasih mula-mula yang nggak boleh hilang gitu. Mungkin Bapak Ibu ada yang menambahkan, minta maaf waktunya sudah jam 6.58, jam 5.58 Pak Ayung. Pendek tapi nggak apa-apa. Ada satu lagi yang kesaksian dari teman-teman bahwa saya itu menyadari bahwa saya itu dipanggil. Mari silakan Bapak atau Ibu, silakan satu kesaksian 5 menit ya, biar bisa bisa tepat waktu, biar yang lainnya lain kali tidak kapok gitu. Silakan, siapa yang boleh saksikan? Ya, saya Kolek. Oi, mari silakan. Saya gini Kolek. Ini sangat penting bagi setiap kita, seorang pengurus, memang harus benar-benar mengerti akan callingnya, Kolek ya. Callingnya juga menangkap visi itu yang sangat penting. Karena juga, saya juga bingung harus mulai dari mana. Ketika saya merenung calling dan menangkap visi Tuhan itu, yang harus saya lakukan itu bagaimana? Apakah aku harus memperbaiki chapter saya dulu yang ini istilahnya biar ada kesatuan hati, atau mulai langsung dari pusat, maksudnya dari RP ya, dari RP itu, karena saya melihat bahwa Jateng 1 ini perlu perombakan, perlu pembaharuan, perlu istilahnya pembenahan menyeluruh. Dari pengurus-pengurus yang ada ini hanya pengurus nama aja, tetapi fungsinya nggak ada sama sekali. Bahkan cuma nama aja, tetapi dia tidak merasa bertanggung jawab. Dia banyak orang yang mundurkan diri dari pengurus. Kemudian dari penyelenggaraan chapter meeting ini juga banyak terjadi kekeliruan antara member sama chapter itu digabung. Jadi semau gue gitu. Jadi saya harus mulai dari mana? Saya mengambil take initiative dari mana? Memang harus semua dirombak dari semuanya, dari pengurus, dari setiap chapter yang ada, fellowship, kegiatan itu memang apa ya, kita mau mengambil dari semuanya, dari aturan dari pusat, semuanya kita ikuti semuanya, atau bagaimana, atau memang kita nyaman dengan yang dulu-dulu, jadi sudah zona nyaman. Jadi untuk berubah itu memang kita harus semua mengerti, itu perlu ditekankan Kolek, untuk callingnya, visinya itu penting sekali. Kalau kita nggak mengerti itu, tidak akan berubah, kesatuan hati tidak ada. Kita mau bingung mau dari arah mana, kita mau mulai itu dari dalam atau menyeluruh dari pusat, dari semuanya itu Kolek. Ya, terima kasih Kolek. Ya, oke, terima kasih Bapak Ibu, ini sangat mendasar sekali. Sangat mendasar sekali. Mulai dari leader, bagaimana bahwa hidupnya ini dipanggil oleh Tuhan. Calling itu. Yohanes 15 ayat 16 itu. Itu tidak mungkin kita bisa merasakan kalau itu kita tidak menyadari, merasakan kasih Tuhan. Kasih mula-mula. Kalau itu sudah hilang, dulu pernah ngalami, lalu itu hilang, itu tidak mungkin bisa menyadari. Cuma nanti sekedar tuntutan organisasi, yang seperti Pak Iwan tadi katakan. Tapi kalau itu disadari, kita menangkap ini, saya percaya apapun dalam hidup kita, waktu demi waktu, detik demi detik, yang mau kita lakukan itu karena Tuhan. Jesus is the head. Oke, Bapak Ibu, karena ini waktunya sudah habis, begitu seperti itu, saya kira Pak Ayung, nanti minggu depan ini pertanyaan Pak Beni yang sangat berdasar ini, kita bisa nyampaikan, bisa memberikan renungan khotbah Yohanes 15 ayat 16. Tapi kalau itu orangnya itu tidak merasa, hanya sebagai tuntutan organisasi, itu nggak mungkin bisa. Tetapi kalau itu karena setiap orang mempunyai relationship dengan Tuhan sendiri, kasih mula-mula, lah itu baru bisa mengerti. Menurut saya seperti itu. Demikian juga kalau kita ini dalam rumah tangga kita sebagai pria itu berani memperjuangkan sungguh-sungguh keluarga kita, taruh kata kerja yo lembur, kan gitu ya bapak-bapak ya. Ibu-ibunya mati-matian merawat anak karena ada kasih, ada relationship dalam keluarga. Demikian juga dalam pelayanan. Kalau tidak ada ikatan kasih, tidak ada relationship sama dengan Tuhan secara pribadi, menurut saya, pengalaman pribadi saya,
Itu cuma tinggal sekedar tuntutan yang tadi Pak Iwan sampaikan. Pak Ayung, untuk menutup ini, biar Pak Ayung mendoakan setiap kita, sehingga kita kembali ke kasih mula-mula kita, sehingga kita menyadari panggilan kita, dan itu akan kita tularkan kepada seluruh member di mana komunitas kita berada. Mari Pak Ayung bisa tutup untuk didoakan kita, untuk menyadari calling, dan sekalian untuk doa berkat gitu ya. Silakan Pak Ayu. Oke. Ya, kita harus disiplin, tepat waktu supaya jadi kebiasaan nanti di chapter meeting juga kayak morning prayer ini ya di Jawa 3 ini. Oke. Kita lanjutkan minggu depan biar tetap antusias, tetap bergairah. Saya minta teman-teman baca Yohanes 15 ayat 16 dan 17. Dua ayat itu baca baik-baik, kalau perlu baca seluruh perikop ya di atasnya. Ya, teman-teman semua supaya nanti waktu minggu depan pembahasan ini betul-betul enggak ragu-ragu lagi, mantap. Tapi saya nanti caranya bukan khotbah yang tadi diminta Pak Alek. Saya nanti interaktif, tanya jawab Pak Alek. Iya. Apa yang sudah dibaca, jadi supaya hidup, supaya saudara ngikutin alurnya. Seperti kayak orang belajar masak itu, kalau cuma nonton selama nggak bisa jadi masak. Makanya kadang-kadang disuruh ini sama chefnya, ya kan, suruh mulai motong, suruh ini supaya terlibat ya Bu Lili. Oke, kita doa ya, kita akhiri. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau telah segarkan kami, Engkau berikan pewahyuan yang baru, Engkau mengingatkan kami semua juga Tuhan, untuk perkara-perkara spiritual Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, haleluya, tanpa Engkau Tuhan, tanpa hikmat, tanpa pewahyuan, tanpa pengertian daripada Engkau sendiri Tuhan, tanpa firman-Mu Tuhan, kami terus terantuk-antuk, kami akan terus jatuh bangun. Kami tidak bisa melihat Tuhan, karena sesungguhnya kami ini berjalan di dalam kegelapan ketidakpenentuan. Tetapi kalau Engkau menyertai kami Bapa, haleluya, karena firman-Mu itu adalah pelita buat kaki kami, terang buat jalan kami. Kami akan diterangi terus Tuhan, sehingga kami nancap betul, menangkap baik calling kami, baik tujuan kami, mengapa kami ada di marketplace, di wadah yang full gospel ini Tuhan. Biar minggu depan kami mau belajar terutama ketemu dengan Engkau lewat firman-Mu. Engkau tegur kami, Engkau ingatkan kami, Engkau pahami kami Tuhan semua lewat firman-Mu, yaitu yang Yohanes 15 itu Tuhan. Terutama ayat 16 dan 17. Biar kami semuanya boleh dicelikkan, kami lebih mantap Tuhan untuk mengiringi Engkau berjalan di marketplace, supaya sungguh-sungguh Tuhan kami akan berbuah, tetap buah lebat Tuhan. Haleluya, untuk menangkan seluruh kota, untuk kami akan seperti Demos yang Engkau taruh dalam hatinya, Demos Zakarian, untuk pada akhir zaman Engkau mencari orang-orang Tuhan yang akan menyapu dunia ini, yaitu menyapu dosa-dosa Tuhan, orang-orang ini, untuk mereka menjadi anak-anak-Mu, orang-orang yang kudus, orang yang benar Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur sekali lagi, kami berdoa, memberkati, tambahkan hikmat, tambahkan pewahyuan dan kepada Pak Gianto sebagai regional presiden di Solo Tuhan, untuk dia bisa mengendalikan, bisa juga Tuhan menjalankan tanggung jawabnya penuh dengan dedikasi di hadapan Tuhan untuk chapter yang dikelolanya Tuhan di Solo dan sekelilingnya. Terima kasih. Kirimkan timbuk-timbuk Tuhan. Kirimkan keepers dan kembali Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada kebangkitan Tuhan. Haleluya, di Solo chapter-chapter. Terima kasih untuk bagian Tuhan. Kesehatan yang prima. Kami semua juga Tuhan, lingkupi kami dengan kepak sayap-Mu Tuhan. Dari segala malapetaka, dari segala orang-orang jahat, dari tipu daya jahat, juga sakit penyakit tidak bisa menghampiri kemah tubuh kami. Karena tubuh kami ini adalah bait Roh Kudus. Haleluya, di dalam nama Yesus sebentar kami berpisah Tuhan, menguruskan pekerjaan kami, biar damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan sukacita Allah adalah kekuatan kami, menyertai kami dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam kami berrelasi apapun Tuhan, kami akan percaya
Tuhan akan kirimkan orang-orang Tuhan memberkati kami. Harta bangsa-bangsa Engkau alirkan kepada kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.